Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arafi Nitiawan Putra dari kelas 12 MIPA 7, absen 20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kurang lebih cerita dari novel yang telah saya baca. Di sini berjudul Hilanglah si Anak Hilang. Hilanglah si Anak Hilang ini adalah buku karangan Nasyah Jamin, pertama kali diterbitkan tahun 1963. Tetapi yang saya baca itu adalah versi tahun 1977 yang dicetak oleh Pustaka Jaya. Jadi, buku Hilanglah si Anak Hilang ini menceritakan tentang seorang pemuda. Dia adalah seorang pelukis yang bernama Kuning. Dia adalah seorang pria bernama Kuning. Jadi si Kuning ini adalah seorang yang sudah lama merantau dari Jakarta ke Yogyakarta dan dia sudah lama tidak pulang ke rumahnya. Pada suatu ketika, dia akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah ibunya yang berada di Jakarta. Ia tiba sekitar pukul 9 malam di Jakarta, di rumah ibunya, atau di sini disebutnya Mak. Jadi Mak terkejut atas kedatangan Kuning, bahkan Mak tidak mengenali si Kuning karena saking lamanya Kuning itu tidak pulang ke rumahnya. Di situ Kuning juga bertemu dengan Utih. Utih adalah bisa dibilang pamannya dia. Jadi di sana Mak terkejut dengan kedatangan Kuning. Lalu singkat cerita, Mak ini mempertanyakan gitu, Kuning nih udah umur kepala 3 tapi masih belum nikah juga. Singkat cerita, jadi Mak ini berencana untuk menjodohkan si Kuning dengan seorang perempuan bernama Meinar. Meinar ini adalah bisa dibilang teman masa kecilnya si Kuning. Tapi Kuning ini nggak mau karena Kuning tuh nggak mau diatur gitu. Kita singkat cerita, jadi Kuning ini punya 2 orang kakak, 1 orang kakak perempuan dan 2 orang kakak laki-laki. Salah satu kakak laki-lakinya itu adalah Akbar. Akbar ini abangnya si Kuning. Jadi Akbar akhirnya pulang ke rumah. Terus dia juga terkejut dengan kedatangan si Kuning. Lalu akhirnya pada suatu malam nih Akbar sama Kuning nih jalan bareng gitu. Dan mereka berhenti di sebuah warung untuk ngobrol. Akbar ini tokohnya cukup keras dan cukup bisa dibilang gimana ya, dia ini pemabuk. Dia tuh mesen bir di warung, sedangkan Akbar cuma mesen kopi. Sedangkan Kuning cuma mesen kopi. Jadi mereka pokoknya mengobrol kenapa Kuning nggak mau dijodohin bla 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 bla. Ternyata Akbar ini dia sudah bercerai dengan istrinya dulu, ada suatu permasalahan gitu, dan Akbar sampai marah karena Kuning mungkin soal itu. Akhirnya setelah itu mereka jalan pulang. Kuning bertemu dengan seorang perempuan bernama Marni. Marni ini bisa dibilang salah satu teman SMP-nya Kuning. Jadi dari situ sebenarnya ternyata Kuning tuh udah sering surat-suratan sama Marni. Jadi kayak Kuning itu mengenalkan gitu Marni ke Akbar. Cuman Akbar kayak ya udah gitu aja dengan ekspresi yang masih marah karena pembicaraan yang tadi. Akhirnya Akbar pulang duluan dan Kuning jalan bareng Marni. Akhirnya setelah karena sudah terlalu larut, Kuning menginap di rumah Marni. Awalnya Kuning itu sebenarnya tidur di ruang tamu, bukan di ruang tamu, di kamar tamu, tapi secara tidak diberitahu secara langsung, tapi ternyata si Kuning ini dalam tanda kutip tidur bersama Marni. Jadi itu baru dijelaskan kayak setelah esok paginya ternyata mereka tidur bersama gitu. Nah setelah itu akhirnya setelah pagi Kuning itu pulang ke rumahnya. Nah dia pulang pun si emak dan Akbarnya udah tahu kalau si Kuning itu semalam ya dalam tanda kutip berbuat dosa lah bersama Marni. Yang dimana Akbar itu sangat marah sekali kepada Kuning karena bisa dibilang itu hal yang sangat berdosa dan belum pernah ada di keluarga dia yang melakukan hal itu di luar pernikahan gitu maksudnya. Pokoknya gitu terjadi perselisihan, akhirnya Kuning menyendiri ke kamar.
Ternyata beberapa lama kemudian itu datang Centani. Centani ini adalah kakak perempuannya si Kuning. Centani mencoba berbincang-bincang dengan Kuning, bernostalgia juga karena mereka udah lama banget tidak ketemu. Dan jadi begitu. Sebenarnya di sini Centani belum terlalu marah atau kenapa, tapi intinya dia menasihati Kuning dan lain-lain. Oke, kalau gitu kita singkat cerita, jadi si Kuning ini tetap kayak dia tuh suka sama Marni gitu. Tapi Marni ini dia nggak mau mengini perasaan Kuning karena Marni ini sudah menikah, tetapi suami dia itu bisa dibilang emang punya banyak istri di banyak tempat. Marni mau menikahi si pria ini yang bernama Pak Kadir karena Pak Kadir bisa membantu usaha ibunya Marni. Jadi kayak Marni ini memang sangat berkorban gitu untuk orang yang dicintai. Oke, menyingkat cerita, jadi si Kuning ini karena masih ya susah ya keluntang-lantung, ya bingung akan percintaannya, dan kemudian dia akhirnya bertemu Maynard akhirnya datang ke rumah Mak dan bertemu dengan Kuning, dan mereka seperti ya berbincang-bincang nostalgia. Kuning pun kaget dengan parasnya Maynard karena Maynard ini dulu pas kecil tuh punya penyakit kusta gitu, jadi kulitnya jelek gitu, sedangkan sekarang sangat amat cantik. Menyingkat cerita, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke pantai, ke laut bersama gitu. Jadi Kuning dan Maynard pergi ke laut bersama. Di sana Kuning sempat terkesima dengan tubuhnya Maynard karena menggunakan pakaian renang. Di sana mereka berbincang di tengah laut, bukan di tengah laut, maksudnya di saat sedang bermain di laut. Akhirnya mereka berbincang kalau pada intinya tuh Maynard nih, jadi kan si Kuning ini udah dicap kotor, berdosa gitu, udah nggak suci. Terus Centani tuh sebenarnya kayak nggak mau sampai Maynard ini dibikin nggak suci juga sama Kuning, karena Maynard ini masih suci. Jadi Maynard ini mengaku kepada Kuning kalau sebenarnya Maynard ini udah nggak suci juga. Dia sudah pernah melakukan hal seperti itu juga dengan mantan pacarnya. Tapi berapa lama setelah melakukan itu, mantan pacarnya itu bunuh diri karena mantan pacarnya itu merasa sangat berdosa akan hal itu. Itu juga membuat salah satu alasan Maynard itu bisa bilang kayak depresi gitu. Kuning mencoba seperti meyakinkan kalau Maynard tuh ya dia berhak hidup lah, maksudnya berhak untuk hidup seperti itu. Tapi Maynard pun kan tahu kalau dia tuh awalnya mau dijodohkan dengan Kuning, tapi sebenarnya Maynard itu menolak karena dia ingin menghabiskan sisa waktu hidupnya itu sendiri gitu, karena dia ternyata divonis oleh dokter kalau hidupnya tinggal 2 tahun lagi karena penyakit paru-parunya. Jadi akhirnya mereka berbincang lah kalau begini. Maynard itu pengen menyelesaikan hidupnya sendiri 2 tahun itu, tidak mau bersama Kuning. Akhirnya setelah mereka pulang, ternyata di rumah itu udah ramai, udah ada Mak, Uti, Centani, terus Akbar, dan juga Udin, salah satu kakaknya Kuning yang emang nggak diceritain juga di sini. Dan di sana nyata Akbar sampai Centani itu udah marah banget mukanya, udah kayak pengen mukulin Kuning kali. Di sini salah satu alasan marah Centani itu kayak karena kan dia awalnya juga sempat marah karena si Kuning itu berbuat dosa itu, melakukan perbuatan tidak suci. Dia tuh marah kayak emang lu terus mau bikin nggak suci si Maynard juga gitu, sedangkan Maynard ini suci. Padahal ya dia kan juga nggak tahu kalau Maynard ternyata juga udah tidak suci lagi. Pokoknya di sana mereka berdebat. Kuning ini teguh pada pendiriannya kalau kayak dia tuh ya udah gitu, dia nggak mau dipersalahkan atau bagaimana. Akhirnya perdebatan itu berujung pada Kuning yang akan kembali, dia memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta dan nggak mau balik lagi ke rumah Mak.
tapi dia menawarkan pilihan, mak mau ikut kuning atau mau ikut Centani. Tapi Centani jelas dia marah duluan dan dia pokoknya maksa mak itu ikut ke Centani aja. Dari situ setelah kurang lebih sehari itu kuning mengunjungi rumah Marni lagi sebelum dia akhirnya kembali ke Yogyakarta. Marni ternyata di sana mengurung diri di kamar, dan di sana udah ada Pak Kadir, suaminya Marni yang tadi saya bilang. Ternyata pada saat itu dia sedang ada di rumah. Pak Kadir bilang kalau ya sebenarnya Pak Kadir jadi setuju akan pilihan kuning kalau kuning mau memutuskan untuk menikahi Marni. Akhirnya dengan kuning mendobrak pintu mencoba berbicara dengan Marni, tapi pada akhirnya Marni tetap tidak ingin menikah dengan kuning karena kayak dia merasa dia nggak pantas dan pokoknya seperti itu, dia tidak mau lah jadi intinya. Akhirnya itu menjadi bisa dibilang akhir atau perpisahan antara kuning dan Marni sebelum akhirnya kuning kembali ke Yogyakarta. Setelah itu lumayan time skip seminggu. Jadi sebenarnya saat dia pulang ke Yogyakarta, dia nggak benar-benar langsung pulang ke Yogyakarta ke kosannya atau rumahnya di Yogyakarta, tapi dia meluntang-lantung, nggak jelas, dia nggak jelas kemana. Di sini disebutkan dia bagai perahu tanpa tujuan, tanpa kemudi, tanpa kompas. Jadi setelah seminggu baru dia kembali ke kamarnya di rumahnya di Yogyakarta. Pas dia masuk itu kamarnya sangat berdebu karena lama banget ditinggal dan ada banyak sekali pesan di mesin faxnya. Kurang lebih pesan itu dari Meinar, Marni dan Pak Kadir. Inti dari pesan Pak Kadir itu memberitahu kalau ternyata Marni mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi Marni ternyata mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum 1 tabung obat tidur. Jadi dia bisa bilang meninggal karena overdosis yang disengaja. Sebenarnya inti semua pesan fax yang diterima maupun mau dari Meinar ataupun Pak Kadir itu intinya tentang itu. Dan satu lagi itu tentang pesannya dari Marni. Jadi sepertinya Marni ini sebelum mengakhiri hidupnya tuh dia menulis pesan dulu buat kuning gitu, panjang. Jadi kayak tentang terima kasih, kayak udah peduli dan lain-lain seperti itu. Setelah itu baru Marni mengakhiri hidupnya mungkin. Jadi di sini kuning benar-benar terkejut atas berita ini. Ya siapa juga yang gak terkejut. Tapi dibalik keterkejutannya dia bahkan tidak merasa sedih. Dia malah merasa kayak hebat Marni itu bisa memutuskan pilihan itu sendiri gitu, bisa memutuskan pilihan untuk bunuh diri, kayak jadi dia bahkan nggak merasa sedih gitu, tapi tetap dia terkejut. Jadi ceritanya ditutup dengan semua surat yang mengatakan kalau Marni ternyata meninggal bunuh diri. Walaupun dia tidak merasa sedih, cuman dia tetap terkejut, capek, letih gitu memikirkan ternyata Marni sampai mengakhiri hidupnya gitu. Dan di sini ada sedikit quotes dari si kuning. Dia mengatakan manusia tidak butuh saling mengasihani, yang perlu ialah saling menghargai. Jadi buku itu selesai ceritanya. Untuk kelebihannya menurut saya ini ceritanya itu sangat tidak bertele-tele. Ini bahkan halamannya itu sedikit banget. Jadi ceritanya tuh langsung, nggak bertele-tele, nggak ada terlalu bahas detail banget ke sini ke situ enggak. Jadi benar-benar full dia langsung dari awal menuju akhir tuh tanpa bertele-tele. Untuk kekurangannya menurut saya di sini karena lumayan tua bukunya, jadi ada beberapa kosakata yang tuh saya nggak tahu, bukan ejaan lama tapi kayak kosakatanya tuh saya emang nggak tahu gitu, itu maksudnya apa, artinya apa. Dan kadang digambarkan dengan secara puitis juga, kadang juga bingung itu maksudnya bagaimana. Dan selain itu kalau di luar secara cerita dan penulisan itu mungkin covernya, karena covernya ini benar-benar tidak menarik menurut saya. Ini bahkan nggak jelas ini gambar apa. Mungkin di sini bisa terlihat ini gambar kapal, ini ada burung-burung,
Tapi di sini ini sebenarnya kurang jelas ini tuh gambar apa. Jadi ini nggak jelas gambar apa, terus emang kurang menarik juga. Jadi begitu saja resensi novel dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.